Perayaan Maulid Nabi ini sebelum kita ada sudah ada ini, Pak. Kalau saya katakan perayaan Maulid Nabi ini bukan sunnah lagi, walaupun hukum asalnya ini mubah. Mubah asalnya, sunat enggak, haram tidak, wajib tidak, mubah. Tapi karena sesuatu kebutuhan kita, kalau saya katakan Maulid Nabi ini wajib hukumnya. Wajib bukan karena nas, karena kebutuhan. Kita lihat kebutuhan masyarakat sekarang. Syiar Islam sekarang ini ada pada PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Karena sebagian syiar-syiar Islam itu sudah bercampur dengan kemaksiatan. Coba contoh, pernikahan itu adalah syiar Islam, nikah, perintah Allah. Nikah itu perintah Allah, Pak. Lain di kedayok manusia lain. Lain adat manusia kalau sudah tua sudah aduh menganai kuawang aja, bukan itu perintah Allah. Perintah Allah menikah supaya memperbanyak keturunannya soleh-soleha, dan pernikahan itu harus di walimahnya, resepsinya sesuai dengan makna ibadah. Berulang-ulang kali ini, dan saya tidak akan pernah bosan mengatakan ini. Kita lihat anak-anak kita, syiar Islam dalam pernikahan hilang sekarang. Kalau kasihan sama anak dinikahkan, silahkan resepsinya jangan mengundang maksiat, undang mabuk-mabukan segala macam nih. Terus apa lagi? Khitangan pun demikian. Bocah berarti sunat ditongak nih, ya Allah minta anak yang soleh-soleha. Terus dungo-dungo karo Gusti Allah sing diundang kok kowe ngono kuwi. Undang wong uget nang panggung. Iku wis puteli sekerapan. Ngerti sekerapan ora, Bu? Puteli wis budak pusong budak gadis di depan. Padahal anak kita dihitan mintanya ke Gusti Allah. Oke lah, itu karena tidak berhubungan langsung syiar Islam. Sekarang 1 Muharram, halal bihalal 1 Syawal, sudah banyak bercampur. Halal bihalal 1 bulan penuh berpuasa, pas hari Lebaran 1 Syawal, halal bihalal itu merayakan tanda rasa syukur kepada Allah Ta'ala setelah kita itu menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Kita syukuran, kita rayakan, merayakan hasil ibadah. Kok undang dibuat? Kita pandai. Makanya jawab Bapak Pratim, Bapak Dewan Aparat, kalau masih bisa dinasehati, ya keadaan seperti itu dilarang. Maka kayak halal bihalal jangan seperti itu. Kalau bihalal mau penceramah, ayo kayaknya sampai di Jakarta, bro, ya Jakarta, bro. Ya Bu ya, Pak. Nakam di jamaah ngejaga nih, pokok lemong nakam sini. Jaga maruahnya, jaga kehormatannya. Sejak dulu saya sampaikan, Pratim menang pelantikan. Pratim itu adalah mengemban amanah dari Allah untuk memimpin rakyat, dirayakan dengan sesuatu kemaksiatan. Abi kemarin Pratim nih, Mak. Mengalis, alhamdulillah maka mau ada perayaannya. Maka pengantin kami mengalis ini, Kak Cecok. Kampung itu, Pak. Jadi harus jadi manusia yang cerdas, walaupun tidak tahu dari Al-Quran dan hadisnya, cerdaslah berpikir. Nanti kita bahas. Kenapa saya katakan wajib? Ini media pendidikan, media pengajian sekarang ini hanya seperti ini sekarang ini yang ada. Bapak-bapak ini mengenal pengajian lagi.
Kapan bapak waktu pengajian? Mana dok kecuali undang maulidan Isra Mi'raj. Maka media ini tolakul ilminya sesuai dengan perintah Rasulullah. Tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib. Maka ini jadi wajib karena ini ada media pendidikan belajar agama kita akan maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Ya ibu-ibu nih besok pengajian juga, walaupun kumpul-kumpul pengajian butuh ngaji bu, malah akurat-akuran kerudung. Ini kerudungmu api ya, COD ya, Lazada apa Shopee, bukan apa. Kok ngaji kalau malah ngakur-ngakuri kerudung. Iya, aku balik ke pasar kalau enek kan ngono yu. Pantesan nek COD ngono. Online ternyata bukan. Tapi alhamdulillah sudah ngumpul di pengajian. Bapak-bapaknya besok juga pengajian, jangan nek sama pengajian bapaknya. Pengajian Lapa, pengajian Jawa. Anak-anak pakai anakmu aduh pula apa? Ada pengajian Lapa. Anakmu pengajian Langkang. Jadi jangan ke bapak-bapak ini jangan meliju pengajian gajah renik pula gaji dan pengajian terus. Nah bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan untuk sekedar membaca sejarah. Ibundanya bernama Siti, bapaknya bernama, kakeknya bernama, lahirnya 12 Rabiul, harinya hari, tahunnya tahun, zaman itu zaman jahiliyah. Bukan pada paham. Jadi sejarah mana yang mau saya baca? Kalau kita sudah paham, harus coba di kampung. Tetapi ibu bukan hanya sejarah itu, wajib hukumnya tahu silsilah Rasulullah dan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wajib? Kalau zaman dulu itu mbak saya, zaman Rasul, kalau kita mau cari Muhammad mah gampang bu. Di zamannya Rasul kicauan. Agak ini pak, Arab ketemu Muhammad, oh itu rumahnya. Karena Muhammad cuma satu, Muhammad Rasul. Sekarang nggak bisa lagi. Di tengah pukul lemong Jawa, ketemu siapa nih kok? Agak tunggu Muhammad. Muhammad cepat. Saya ayam, habis gemuk. Saya tukang kawin, tapi saya tukang tempe. Anak siapa? Nah, maka dari itu kita wajib hafal silsilah Rasulullah. Harus hafal supaya kita tahu Muhammad yang mana yang Rasul kita. Ya bu ya. Dan pelajaran mah kecuali pesantren, di SD mah dan di pesantren ayat laguna Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muthalib, kan ada terus. Matanya ke pesantren pak, pesantren promosinya. Pesantren mana saja, mau di Melangkah boleh, yang di Kerui boleh, yang limanya aja asal dididik dengan pendidikan agama supaya tahu siapa junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah sama paham, wis ngerti kabeh, ayatnya sudah hafal semua, hadisnya hafal. Kalau enggak hafal ini minimal bukan hafal lah. Kalau enggak bisa ngikuti ayatnya sama hadisnya berarti enggak pernah ke Maulid Nabi. Hadisnya sudah hafal, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, paham.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini menyempurnakan akhlak, itu tugas pertama. Akhlak, ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa Rasulullah itu diutus bukan untuk mendirikan sholat? Tidak diperintah Allah Ta'ala untuk supaya manusia ini berpuasa? Kenapa misi pokoknya yang terpenting kok malah akhlak? Karena akhlak itu puncak seluruh ilmu, itu akhlak. Jadi bukan pandai ngelihat yang cerdas, ini akhlaknya. Lainnya saya bagai-bagai, walaupun sarjana segala macam, di akhlak mak kebenaran itu bahwa orang bukan orang berilmu. Kita ini dihargai bukan karena kealiman kita, bukan karena cerdasnya kita, bukan karena pangkat dan titel kita. Kita semua dihargai karena akhlak. Agama di Islam mak berakhlak, mak didengar kolo. Orang lebih menghargai orang yang manusia ini lebih menghargai non muslim apabila dia berakhlak baik. Memang dia itu bukan Islam tapi baik betul. Kalau dulu rokoknya pasti dihantar, dinapol pasti luar kopi. Jangan lain Islam. Jadi Islam kita siap nih, Kalau menyambut rokok, kalau cabut dia paket kenal. Puasa. Islam. Akhlak. Puncaknya akhlak. Maka Rasulullah diturunkan di Mekah karena di Mekah itu paling rusak akhlaknya. Sampai-sampai disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Tidak disebut zaman kalau tidak kelewatan. Itu disebut zaman namun terloba. Zaman musim cekeh, berarti cekeh nate loba buah. Zaman musim duku berarti meni duku ini lamun sing buah. Zaman musim duren karena durene akeh sing buah. Lihat zaman musim cekeh tahun 70-an terkenang sampai sekarang. Karena pada saat itu pesisir ini rata-rata buah cekehnya, maka disebut zaman musim cekeh. Kalau yang buah 3 batang disebut zaman enggak? Oh yang batang balik musim apa? Musim duku. Oh ini sopo, kayaknya 3 batang semua orang disebut musim. Penyelang lain itu 3 batang. Nama duku tikanjat, tikanjat dari rumah. Nah, bisa kita bayangkan di sejarah diabadikan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul dan para ulama-ulama zaman kelahiran Rasul itu zaman jahiliyah. Berarti pada saat itu yang jahil itu adalah musim, Pak. Musim jahil, musim orang bodoh. Jadi jelma Mekah di waktu seno mabugu nih, rata-rata mereka itu bodohnya, mabugunya semekah. Maka disebut zaman jahili. Jahil itu apa? Bukan sekedar bodoh. Jahil ini kian dok puari kakak nih bodoh jahil. Udo nih bodoh jahil. Kalau bodoh ini Pak, jelma buku di jelma bodoh nih, dikini tulisan mak bisa baca. Itu orang bodoh. Dikini apa? Nek basa Jawa ini kayak ping-pingan orang iso ngeping. Nanti ping-pingan ora? Hah? Jawa orang ngerti ping-pingan ya kebangetan. Wah, kemudian cilik belajar ping-pingan. Siji piro, loro piro. Dikini kali-kalian mau ada nih berhitung tidak bisa, itu bodoh. Orang yang
bodoh, bila dah bodoh itu mau hak nakal, karena dia bodoh, malah dia merasa malu. Tapi orang Mekah itu jahil, bodoh ini keliwatan. Dia lihat mengangkat jahil, dia jawab apa? Jelma jahil. Jelma jahil coba. Leo cutik dicuel kemudian jahil. Jahil ini apa? Celok nih disusun lalu jajong jahil. Pokoknya namun lah jahil. Nah sekarang kejahilan itu hampir kembali di zaman modern. Jahil itu. Yang makin pencucuel semua jahil. Nah maka diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk membenahi ini. Yang pertama membenahi akhlak manusia itu adalah tidak bisa maracok ke Jawa boleh dan maling maracok. Pertama ada akidah yang ditanamkan, dirubah. Api jahilnya orang dulu, itu ini keliwat buku Pak. Orang Mekah itu tidak punya akidah. Orang Mekah itu waktu itu tidak punya iman. Orang Mekah pada waktu itu tidak punya tauhid. Tidak mempercayai Allah. Tidak menuhankan Allah. Oh, mungkin Ustaz, waktu itu Allah belum terkenal. Oh, belum terkenalnya dulu Allah. Itu jago terkenal. Siapa bapak Rasulullah? Abdullah. Apa arti Abdullah? Hambanya Allah. Sebelum Rasulullah lahir, nama bapak Rasulullah itu Abdullah, hamba Allah. Berarti Allah itu sudah diketahui oleh orang Mekah. Tapi karena mereka tidak bertauhid, orang yang tidak bertauhid dan berarti dia tidak beriman. Orang yang tidak beriman demi Allah akan menjadi orang sombong tatkala diberi kedudukan. Karena dia tidak merasa bahwa ini pemberian, bahwa ini titipan dari Allah. Dia tidak percaya Allah. Waktu jadi wong sugih, materi. Mokang boleh perintah usul. Itu kalau tidak punya iman. Diberi kedudukan, pengasani mak pintar ya, mak gagah ya. Diberikan ujian, nyangkal diri, wes ngerosok, piye perasaan sangat menderita. Dia tidak punya sabar, dia tidak punya tawakal, dia tidak punya ridho dengan ujian dari Allah kalau tidak beriman. Maka itu yang terjadi pada zaman di jahiliyah. Sing sugih-sugih mentereng, mentang-mentang. Sing melarat dia semakin mengkeret, semakin merasa terhina. Itu zaman jahiliyah. Sehingga mereka tidak percaya Allah, tetapi mereka butuh sesuatu. Butuh perasaan mereka itu memang Tuhan itu butuh, tapi Tuhan Allah mereka tidak percaya. Karena orangnya sudah mentang-mentang, wong wis wis kemlelet lah nek basa Jawa lah. Aduh, mak gagah iya lah. Akhirnya mereka itu tiandi Tuhan nih apa yang mereka suka. Iki golek Tuhan pokoknya sak senenge dhewe ngono wae. Wah, aku seneng Tuhane waktu gede, ya waktu gede. Nyak mak gering Tuhanku batu balangnya, nyak kayu balang gawo. Ki, api ilang ni, kayu batu balang no, maha ngelok guna ni. Ki kayu balang rajak orang window, buat saya Tuhane kayu balang. Jadi macam-macam Tuhannya itu. Sekeinginan mereka zaman jahiliyah. Nah di Jazirah Arab di Mekah itu mereka sepakat Tuhan mereka itu adalah berhala atau arca atau patung. Jadi digawe patungnya Pak, digawe Tuhan. Karena itu mereka senangnya. Nah disinilah disebut kejahilan mereka. Alangkah bodohnya manusia. Akau buni jelma. Jadi wong kok bodoh nih pol, gawe Tuhan kok gawe dewi.
Ini disebut mengkauni jahiliyah. Yang seharusnya hamba itu adalah sebaik Tuhan. Kita ini terserah Allah, sekehendak Allah. Manusia ini kepayaan Allah, kepayaan Tuhan nih manusia. Tetapi orang Mekah kebalik. Tuhan nih dia kepayaan manusia. Tuhan kok karepe manusia. Jadi Tuhan itu terserah. Tuhan lagi nyembah ke Tuhan di lumahan lagi disembah di jalan rumah panas agak pindah dulu di kursi mindong begitu kan. Itu makanya disebut mereka itu jahil, bodoh, keliwatan. Mereka itu menuhankan sesuatu yang mereka kagumi. Mereka itu menuhankan karya mereka sendiri. Kan hampir terjadi sekarang. Tuhan-Tuhan dan menunjukkan sesuatu karya mereka, hasil karya mereka. Tuhan ini lambat-lambat lampu. Windang ngane kagum dengan rumahnya. Waduh, kok lambat. Bujang dilepang melihat mobil dia. Mengendak si mobil aja jawabnya. Memandang motor ini. Karya mereka sendiri yang mereka tuhankan karena tidak punya iman. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hadir Rasulullah di situ adalah merubah akidah, dikenalkan. Makanya sampai tanah ada pelajaran tauhid. Awal wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Awal wajib bagi manusia itu mengenal Allahnya cukup dengan dalil-dalilnya. Kenal kepada Allah itu namanya iman, makrifat, untuk meripat. Nek meripat betulnya makrifat, kenal kepada Allah. Wujud hidam bako mukhalafatul wadis qiyamu binafsi. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dulu orang-orang zaman sekarang masih pada males, ada kesokan hafal, dibikin ulama lagu. Itu ulama zaman dulu karena saking pinginnya kita ini belajar, mereka itu tahu bahwa kita males, bikin lagu. Wujud hidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu wadaniyat kudrat iroda. Ilmu hayat sama basor kalam qadirun ngalimun hayun samimun basirun mutakallim. Iki jelema Jawa kena ngalimun hayun samimun. Jelema Jawa Rabbil alamin. Ada jelema Lampung pakai ain. Jelema Jawa mah pada ain kata-kata Rabbil alamin. Coba sih bener ngalamin sampai alamin bener semua. Yang salah itu sing salah iki sing orang ngalamin. Ngalamin sholat maksudnya. Pindah jelema Jawa beda lagi lakone nol lagu Lampung. Nek wong Jawa betone lakone. Aku berbelajar ini susah setengah mati. Berhubungan dengan batak-batak tak belajar di sini. Jadi harus nyanyi tapi kepeksa gitu. Tes. Wujud kita Kontrak dirodakan mulai sama basur kalau mau tiru kecepatan selak rampung pingin dari rambut dicepet. Itu lagu-lagu itu mengandung apa? Mengandung pelajaran, Bu. Karena mereka apa ingin akhlaknya supaya benar.
Orang kowe zaman saiki, Bu, dengerin otaknya orang zaman sekarang. Itu lagu zaman dulu kalau bikin lagu itu kan itu apa bosannya ya? Terinspirasi. Ngerti kayak orang ibu-ibu kayak orang medun kok batang-batang orang ngerti inspirasi ya. Bu, inspirasi apa? Orang ngerti? Enggak ngerti, kancane terasi Bu. Jadi apa yang mereka bayangkan itulah yang timbul. Jadi orang dulu itu karena khawatir anak-anaknya nggak bisa tauhid, bikin lagu wujud kita mau digawe lagu. Apalagi tatkala ini agak modern ke sini, agak modern. Biar kan lagunya ngono-ngono dong. Gawe lagune karena bayang-bayangnya takut mati. Menguyuh terus, kalau Maria divaksin, mak cocok. Ya divaksin, mak cocok, kita vaksin, mak cocok, tak apa-apa itu. Vaksin juga, nama. Kok orang cocok, vaksin, banyak kan ada cocok, mak cocok. Jadi jelma sono halok rupai halok nih, mungkin. Jadi vaksin, mak cocok, menguyuh ya. Terus apa yang mati? Nyanyi lagu ya. Nyanyi lagu. Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembarian. Leleng-leleng tubuh kan menggigil sebujur badan kedinginan. Itu orang zaman dulu bikin lagu. Datang Romai Rama, waduh togel meledak kemana-mana. Ini orang-orang nggak tahu bahayanya togel ini. Wes bengi-bengi terus masang paginya kesengan subuh, bahaya ini. Tapi mau dakwah mereka ini nggak senang. Saya arah yang kesenang lagu-lagu. Akhirnya Romai Rama bikin lagu, judulnya Judi. Judi menjanjikan kemenangan. Itu lagu zaman dulu. Jadi orang bisa nyanyi tapi kemuksoi. Ada lagi grup-grup ibu-ibu di Jawa Timur, nang Semarang kono, ribut woi. Lu diribut padahal saudara, tenang terus bikin lagu perdamaian, banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan. Itu orang dulu otaknya positif. Orang zaman sekarang jelma zaman tanah ini mau kedua asal duit gawo hidup baik berahlak mak berahlak. Nulis lagu lai aku jarang dibelai lai. Jadi api isinya akal di waktu sana. Isi otaknya apa? Kalau aku bayar senang kalang bakasnya mak ulang-ulang kalau. Ya, jadi inspirasi lainnya ya. Itu Pak. Maka rusak kita ini karena tauhid sudah mulai dikikis. Yang pertama orang yang tidak bertauhid itu hilang rasa malunya, tidak punya rasa malu, mak udah liom lagi. Maka setiap mau ceramah itu mesti 90% panitia itu selalu menitipkan, Ustadz nanti tolong sampaikan ya, masjid kami itu sepi. Bagaimana supaya rame, jamaahnya datang, mesti itu. Ini panitianya, saya pikir dia jajan nih. Sebetulnya nggak tahu juga panitia rajin orang ngerti. Apa kebetulan pas tadi panitia kalau Jawa Kena banyak pandai. Induk dia pas mak jadi pengurus masjid ada malas saja kalau. Yang mana lagi pengurus dia banyak Jawa Kena.
bisa. Masjid kita itu mau diramaikan jamaahnya orang iso maneh, Pak. Gak bisa. Karena bedanya sholat orang zaman dulu dan sholat zaman sekarang. Orang zaman dulu itu kalau sholat belajar iman dulu, belajar tauhid dulu, kenal Allahnya dulu. Lah saiki sholat ngomong apa coba sholat? Ya sholat anulah nyembah maring Gusti Allah. Gusti Allah yang mana? Gak kayak tulisannya Allah. Itu tulisan Allah, Arabnya baikku. Karena nggak ada pelajaran lagi tentang tauhid. Bisa supaya ramai di sini jamaahnya, bisa satu syaratnya. Pateni wong siji. Pegat kau jelma saya atau media supaya ramai. Dan kewe jelma mati kan mau ambil jemaah. Ya. Halo Bu. Nek wong mati kan ramai jemaah sholat ya. Percaya mama, di Lembong di gue jelma mati hampir rata masjid itu. Jadi ki jamaah ada gak meremeh dari sok jelma mati. Mawe kau masjid kemas sebagai jenazah. Jenazah juga no pandai nama awal. Pandai kini musim jenazah. Sebetulnya mah pandai. Tapi kita tidak perlu nih kau yang mengganggu. Wah musim mati, no. Wah musim mati, no. Sebetulnya mah pandai kita menimpa aku. Aku lupa aku anak di pandai jenazah. Sekarang ini kalau ramai masjid jangan untuk ibadah. Nih pengurus masjid, besok kalau subuhnya mau ramai, esok isu-isu jemaah pagi sebelum sholat subuh jangan sholawatan. Ojo sholawatan nek sampean ki pegawai masjid sebelum subuh media sholawatan. Jelma pekon jadi tambah ngantuk. Tapi kita tengok segini dia kan. Kita tengok sana masjid. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu hadis ini apa? Alaihi wa alaihi wasallam. Tambah juga. Jadi supaya orang-orang kampung jangan pokoknya mak kedua lagi ke masjid, nak sholawatan lagi. Jemaah di masjid cawah hajo, ngomong saru pun begini, cawa cawut dia aja, ahatang konihan. Sebelumnya jangan setel kaset sholawat, kumpulkan kaset-kaset remix dan DJ. 10 menit, 15 menit sebelum subuh setel HP musik DJ. Aye, mari kita langsung. Ojo. Buktikan hilang ngantuknya semua. Mau udah kedua lagi dia. Api udah gue sih. Ojo. Malah orang ngantuk. Yakin itu percaya. Enggak percaya buktikan. Kalau di setel sholawat tambah ngantuk, setel poco-poco hilang ngantuknya. Sopo kayo. Selesai 10 menit, selesailah sudah. Irama menjelang subuh. Enggak usah azan. Cawa-cawa datangnya. Enggak usah dicontohnya lah. Enggak usah dicontohin ngomongnya, ngomong satu. Orang pada ngumpul nunggu lanang itu jadi Pak nanti udah bisa Pak mengkuah malah orang sempat udah ini sama malah ramai masjid. Jadi jemaah pagi di masjid jaga ramai dan azan. Karena orang-orang zaman sekarang ini lebih tertarik kepada hal yang demikian. Yaitu hal di orang berduyun orang kumpul. Itu Pak. Pokoknya biasa nih ya. Pokoknya nang Mekah rame terus menunggu lihat aja. Dan suku azan ini nang Mekah kalau nang kene beda. Kalau di Mekah itu azan Mekah Madinah itu. Waktu di pas saya
As-sholatu khairun min naum itu beda. Kalau di Mekah itu sholatnya yang panjang, naumnya pendek. As-sholatu khairun min naumnya pendek. As-sholatu khairun min naum. Ini Mekah, Madinah menuju. As-sholatu khairun min naum, pendek naumnya. Sampai di Indonesia kebalik, sholatnya pendek, naumnya panjang. As-sholatu khairun minan naum. Coba diartikan di bahasa Indonesia. Diartikan bahasa Indonesia, sholatnya panjang. Sholat karena lebih baik daripada tidur. Nah, ini Mekah. Balik ke Indonesia, diwali, sholatnya pendek, naumnya panjang. Sholat lebih baik daripada tidur. Ketahuan naumnya. As-sholatu khairun naumnya itu terlalu panjang, ketahuan lah, anu kejunggang. Naum, mari sededengis tidur. Mari dengisar pangkal nih. Maka dikejungkan as-sholah nih, Pak, dan naum nih dikejungkan. Maka nggak bakal kembali seperti dulu, nggak bisa kecuali beriman kepada Allah. Orang yang tidak punya iman pertama adalah hilang rasa malu. Orang tuh isin terbawa kaira cek Sunda mah. Gimana? Kemudian akan menyimak dari om. Ani datuk kita dulu itu hurek di buliom. Ki hurek mak buliom, aduh celaka di dunia. Saya mau bilang apa? Coba. Saya mau bilang apa? Saya kira ngomong apa di sini? Api saya kucawa apa di masjid ini? Pahala nih sholat jamaah ketiru pandai, nekam pandai. Ruginya sholat di rumah kita sudah tahu. Bukan nggak tahu. Orang-orang yang nggak sholat itu bukan mereka tidak tahu bahwa sholat itu, bahwa kalau tidak sholat itu berdosa. Bukan mereka tidak tahu. Orang yang tidak puasa bulan Ramadan itu bukan mereka tidak tahu bahwa kalau tidak puasa itu berdosa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, berapa derajat sholat berjamaah itu? 27 kan sudah pada tahu kan? Nanti mau ngomong apa lagi saya? Coba ada api saya ucap kok. Ibu-ibu, bapak-bapak ke masjid ini dihitung oleh Allah Ta'ala setiap langkahnya itu pahala. Ini dari sono banyak paling lama pahala. Jawab. Ini sini ada sono baru jauh gitu. Kali ini makanya batang belimbing dia ada keliling-keliling baik. Dilihat ya, apa kan? Arah masjid, lo kok muter-muter? Laku, belajar jauh ke 10 langkah. Awakmu atau apalanya kayak kamu muter-muter kayak gini sih. Jadilah, jadi coba. Nah sekarang kita nggak usah berbicara dosa pahala lah, karena dosa pahala semuanya sudah tahu. Sholat berpahala, nggak sholat berdosa. Judi berdosa, maksiat berdosa, kita sudah tahu semuanya. Kenapa kita lakukan? Karena kita tidak punya iman yang menghilangkan rasa malu kita. Lelebon rasa ikhlas, rasa liyom kami iman kami karena tidak beriman. Maka isi penting pokoknya perbesarlah rasa malu. Lagi perbesar apa? Ada si nyaut menunggu. Perbesarlah rasa jangan perbesar. Diulangi mana? Ibu. Karena zaman sekarang
Wong iki orang semua ini nggak pingin diiming-imingi sama pahala, nggak pingin. Jelmatan no ditiari nggak sama pahala, mah bela. Ayo sedekah. Pahala kalau kita jawab pahala. Butuh pahala. Tapi warna Solo, punya manis. Rasanya manis sama asin ya. Jadi orang zaman sekarang ini nggak pingin tiap nggak jawab pahala mau agama, ditakut-takuti dengan dosa maha apa ya mama. Woi berusaha mawa takut. Ini ulun nana berusaha mawa apa ya? Karena tidak punya iman. Maka ibadah maksiat biasa saja, biasa ya maksiat. Gak tahu apa sih dosa. Ibadah biasa saja, mak ada ketenangan yang penting. Cuman yang satu lagi nahan karena masih sedikit kita punya rasa malu. Benar enggak itu Ustaz? Benar juga, karena Rasulullah pun menyampaikan kepada kita al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Karena sampai sekarang pun manusia tidak ada yang sengsara. Belum ada manusia yang sengsara karena dosa. Coba, siapa yang pernah sengsara karena dosa? Ibu pernah sakit karena dosa? Waduh, sakit, tuan kenapa? Berdosa ya. Tapi ya dosa, itu malu awalnya sakit tuan gue. Sakit tuan paling jantung, kolesterol, asam urat, bukan karena shock, tidak shock. Sakit ulu kumami, mana jenuh banyak sedekah, tidak ada. Sakit weteng, ngomong orang Jumatan, tidak ada, belum ada yang sengsara karena dosa. Itulah kasih sayang Allah, ditahan, ditubuh siksanya itu. Belum ada yang disenangkan karena dosa. Disenangkan karena pahala belum ada juga. Apa orang-orang kaya itu karena mereka punya pahala? Tidak. Lihat pesenang ilmu sedih mobil ini telu pak. Apa nih kajong mobil balap, lambat balap, kajong juga. Mobil lambat masih balap, kajong balap. Tapi karena yang namanya pahala yang mudah bencong yang beli mobil mama. Justru tandanya semakin melupakan pahala, semakin memperbanyak dosa, malah lebih kaya. Istidroj, orang-orang yang di bahasa Lampung ini dipelaju Tuhan, diberikan kesehatan terus, kedudukan terus diangkat, bisnis dipermudah terus. Padahal mak pernah sembahyang, mak pernah sedekah, mak pernah sedekah, lanjut istidroj, dipelaju Tuhan, diasuh Allah. Terus tunggu nanti, hati-hati kita di istidroj, tergolong istidroj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngerasa sehat terus, mak pernah sakit, padahal saya tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, puasa Ramadan mak pernah, tetapi alhamdulillahnya sehat terus. Usaha saya maju terus. Hati-hati kalau ngalami juga. Karena Fir'aun itu ngaku Allah karena dia tidak pernah sakit. Umur Fir'aun 300 tahun tidak pernah sakit walaupun demam. Apalagi kena corona, apa benar? Fir'aun, dan Fir'aun itu istrinya satu, Siti Asya, wanita yang beriman, dan pada malam harinya Siti Asya ini digantikan oleh setan. Punya kamar tersendiri. Siti Asya punya kamar untuk ibadah, ini kamar Fir'aun. Dan setiap malam Siti Asya itu oleh Allah Ta'ala diwakilkan oleh setan. Setan ini menyerupai Siti Asya untuk menemani
Fir'aun. Tetapi Fir'aun dalam suatu riwayat diterangkan dia harus punya jatah 1 perawan setiap hari. Wah, enak. Setiap hari 6 perawan. Karena hebatnya istri Jod dipelaju Allah Ta'ala sampai ngaku Tuhan, nanti kekal abadi dalam neraka. Ayo Pak, karena nanti ulah mikir dosa pahala, mikir ulah enak ngerak pantes pantes bikin anukan dosa pahala, mikir liok api mawar halo ganggu, pikir itu saja. Itu bang dalam nyimak wacaya aja dosa pahala, pikirlah sampai. Dan setiap akan berbuat itu yang dikaji dosa, pantas saja. Ini akan kuperbuat. Saya siapa? Sesuaikan ucapan. Ucapan perilaku sesuaikan dengan status sosial kita. Ucapan perilaku sesuaikan dengan kedudukan kita. Ucapan dan perilaku sesuaikan pada tempatnya. Saya kan ustaz, ini ustaz. Cawane apa? Pantes deh cawane itu masjid. Karena saya aneh oleh ustaz. Segitu aja karena itu. Wallahu alam juga karena sampai sekarang pun saya belum pernah menikmati seperti apa nikmatnya pahala, nikmatnya pandai. Pahit di dosa sampai namanya pandai. Tapi terlanjur saudara-saudara sudah panggil saya ustaz, saya punya rasa malu Pak. Ahliam agama celana pendek soalnya kan saya ustaz. Ustaz kan ngajari menutup aurat di bawah lutut. Malu saya. Aduh, dosa pahala. Mau berucap cawa sama kebenaran, malu Bu. Facebook mau expose posting yang kurang gambar-gambar, malu Bu, karena malu. Wallahu a'lam dosa atau tidak. Jadi menurut beliau memang sesuaikan dengan kedudukan. Saya ini siapa? Saya ini ustaz, saya ini pratil. Masa pratil jawaban. Pratil, jaimlah sedikit, dibuat-buat tidak apa-apa untuk menyesuaikan dengan kedudukan. Bilangnya pratil. Menjong itu. Itu baik sama menjadi pratil apa? Agapi ketika teman. Boleh nabi apa berarti? Oh, aku ambil lah. Aku apa berarti? Iya, sekitar 150.000 lah. Apa namanya? Aja 200. Udah khusus nih. Jadi berarti jono. Yakin. Kipannya jam masjid apa be? Kita kipannya lebih hanya memperhatikan tangan. Kipannya masjid. Oh, boleh nih yo. Julai cakap tuh, wah, butuh wiki kok main. Wanita masjid beda. Walaupun hati ini, halo, ada teman yang bilang produk itu liam. Betul saya ini bicara, yang mahal. Ini salah satu contoh. Saya camat, saya anggota dewan, saya bupati, sesuaikan. Saya bapak dari anak-anakku. Dia anakku melihat anak, dia upuku, itu istriku, itu mantuku, udah mentuhaku. Layak saya tidak gandeng biduan di atas panggung. Goblok. Tolong. Bakku nikun, kajong nikun, anakku nikun, mantu nikun. Jina bapakmu. Kau nak lihat mana? Subhanallah. Saya ini Pak orang biasa, kan ada lagunya, rocker juga manusia kan gua juga lagu nih, ustaz juga manusia.
keinginan apa? Cinta kehagaan sama Pak. Penyana kita itu sumang cinta kehagaan punya maketi. Apakah bapak-bapak kira keinginan saya sudah beda dengan keinginan bapak? Masih sama Pak. Darahnya ustad, oh kalau jadi ustad gak senang duit lagi, walah tambah senang. Penyana ke jadi ustad yang makin duit lagi tambah gering. Pak. Bapak-bapak akan mikir kau mikir kau kreditan motor, mikir kau sekolahnya anak, mikir kau lambat tunggu. Kita jadi ustad ya gak, oh tapi sertifikat kau. Mikir kau orang pedom ni anak ni ulun. Mati lampu anaknya ulun nasi kekelom di ustad mikir. Orang lain cek kelioman karena penyintamu katong karena kak jamaah ke pengajian apa cara mengerehat ni makanya ustad ini lebih senang duit daripada keti. Dan namanya ustad tapi lo untuk ustad Khairil cek dek ini. Ustad Khairil kalau apa? Bosan kita mau apa? Iya, bagaimana orang harus tinggi nih? Orang ngerti juga. Justru saya ngerti ini Pak, saya agak kelihatan Pak. Kalau saya jauh mama kelihatan. Kalau ustaz yang dekat meribok kedengeran Pak, yang jauh gak kedengeran. Bapak-bapak nggak tahu yang pondok dari jauh diundang itu nggak tahu mereka lagi bangun apa, malah bapak tahu lagi bangun apa saya. Di mau kurang pulang mau utang si cocok murah orang ajar. Ilmu Lampung kan juga kan no. Boleh ngaji. Jamaah Pak Wo ni. Mak, ani Pak Wo membayar. Telah cuti mak pakai Pak Wo muda. Lain nak sekadar mani Pak Wo nak kira membayar 500, demo 1000 mak. Mani Pak Wo harus tuyun kau. Gimana kan saya tuyun kau dekat apa? Lain nak mani dengan Pak Wo nak katakan kau nak bayar nak cuma Pak Wo muda, Pak Wan muda, abang muda. Lipat kan ilmu barokah ya. Ustaz dan terlalu jono ni punya podi harus karena maksiat sudah berani merajalela milu duit tu agak pesta kau jangan kamu hidup saya Pak Pratin udah buah Pak Dewan kita nikmatin Pak Dewan lebih tinggi 5. Kalau maksiat sudah berani begitu, kenapa pegawai-pegawai masjid tidak berani todong orang-orang itu seperti waktu kalian bermaksiat? Kenapa? Bang Kelioman. Kenapa pesta kawan? Perhatiin, minta ini. Pak Camat Dewan ini, minta sum ini. Jadi pedagang sini sum ini. Kenapa waktu maulid mereka kalian ini PHB tidak berani begitu? Pak Pratin mau maulid, Pak Dewan maulid, todong juga waktu mereka. Kita menyelamatkan mereka, menolong mereka. Jemaah sawit yang berkata alhamdulillah, mojo nehan pegawai masjid saya cawang nuatan saya mau masuk hasil nih. Alhamdulillah. Air dongan, mojo sekarang saya di kilo di semen, waktu tidak sama pak, ada rasa temadannya sekarang ini kita mojo di kilo, alhamdulillah yang tak rasanya macam. Kan saya bicara apa nih? Jadi nanti bilang kok, makanya kok keinginan kita ternyata dengan mojo, kita. Kalau orang berilmu itu ada caranya. Jadi kita sekedar sindiran ya. Kita jelma pintar ini kan disindir kau nggak itu. Kak cawa aja jelma si ugu masih ditanya. Ibu, jelma pintar ini kan ini siapa?
artinya agak minum. Maka lu kijil mapintar minta minum maka lu. Pekat ya, berarti agak minum. Itu lupa. Makanya rasa malu, yang ada rasa malu. Dikira kalian nyanyi Ustaz maka lihat posisi kau apa Ustaz berarti maka kan lihat videoan di atas panggung doyan Pak. Sama saya maka ini hendak. Oh ini rancak sana. Goyang-goyang nih. Lektor. Lele keton. Bepelik ngene. Wangi mlebu. Wangi bu ora kaya ibu-ibu. Walah ngerti aku. Ora nek sing wangi Pak nek mapal pirik GBU. Jauh dibanding biduan. Siapa sih mak kering? Bayar 50.000 udah cok tikilut cok dipampan. 50.000 siapa sih mak kering? Ki hatiku Pak luar biasa tekok nih. Pinginnya luar biasa. Tapi saya punya rasa malu Pak. Ngedok liom ya us. Wek duitku 100.000 lumayan mampang 2 kali. Kita kami berangkat ke astagfirullah. Nyakan ustaz. Dan udah ngadek udah ngenakan udah Pak Uwo udah Pak Badak udah mertua jahil di zaman dulu karena tidak punya rasa malu. Hampir kembali zaman sekarang tidak punya rasa malu. Mana kisi keduanya aja Pak. Kalau bukan di atas panggung yang biduan mau pamane sekam waga wah jama biduan mau di kamar wah malam mau mawar kinyak pandai agak kepala terus terang saya mak tahan ninya Ustaz pernah nyoba sok cobanya dia di dalam kamar berdua-duaan seorang perempuan mak ketahan lagi itu sok coba di dalam terus kamu waga mak tahan nih itu jadi yang penting pokok itu rasa malu ngedok liom ini dosa pahala kita nggak mau Ustaznya toh kayaknya kita kok juga kok di luar deh jika dioman juga cari sana yang jauh saya anak mak pandai saya umum mak pandai saya pintuamu nakanmu Pak Uwomu saya mak pandai mahal kita pampan enggak ngawa duit nih 10 kalinya wet 5 kali 10 500.000 akan nari-nari kau ada nih usung itu di pampan mas kamu lihat Pak Gun jaga ada cok ngawak menija seminggu bila dipanjang ini mudah menija jadi Pak umroh mudah-mudahan ada cok apa umroh apa nih kemarin cocok kelijuan tuh tapi minimal kita masih bisa menjaga nama baik Pak lagi bisa kita jawab mana nak kilo ya aku jadi bisa kan memotong anak itu yang kurang nakal ya kilo aja ada hatinya nakal punya tumbas sebenarnya kalau anak kita tahu kelakuan orang lagi kenik dia coba benar kadang berhubung mereka tidak tahu tanya orang kan juga hati juga buyun bencong di hadapnya anaknya tuh yang kau bilang jakal ya lu tuh Hasan payah-payah yang pada duitnya pulang bang ketima kebenaran padahal makan satu baik kita karena anak tidak tahu akan didengis dengan cawana maka sembunyikan aib kita sembunyikan kekurangan kita akan menjadi manusia baik senangun mawat dacok dalam
untuk menjadi manusia baik yang tanpa dosa, tanpa kesalahan Mak Daco. Orang menjadi manusia baik itu adalah menjadi manusia yang bisa menyembunyikan aib dirinya sendiri. Kalau dia tidak bisa menyembunyikan aibnya sendiri, ku aib nih, kekurangan diri nih negaranya Mak Daco jegok nih, apa dengan aib orang lain diumbar-umbar nih, ku aib nih segala dijajak-jajak, dipertunjukkan aib dirinya sendiri. Apalagi jelma yang do aib, jak hobi nih dia, karena tidak punya rasa malu. Malu kepada siapa? Malu pada diri sendiri, malu kepada anak istri, malu kepada tetangga. Status saya apa? Saya Pak Wo, nyak Pak Balak, nyak Tuan, nyak Pak Batin, nyak Pak Inggi, segala macam lah ada orang. Sesuaikan ini pakaian. Maka sekian doa pun ono. Maka Rasulullah bilang sabar, karena Ustaz patasnya ono. Ki pengantin mau mengapi bahaban ibu, Pak, ngapi anakku sakit mau masuk. Sabar Pak, sabar, Pak Ustaz. Atau pengantin ngapi Pak, Pak pengantin mau makan ini itu coba dong mama aja duit. Sesuai dengan kedudukan. Maksud itu betul saya ini waktu bicara. Seperti koyoknya koyok keluwean. Sepertinya bercanda tapi ini betul saya. Kimak dia kena kon ketimak lalang, mulai ngantuk kedua. Kadang-kadang pokok masjid menjong di tubuh langsung. Meja berdoa. Oh, terus dungoy. Berdoa. Apa ke Fairil mati dia ceramah. Mati dia ceramah. Dia tumpah, dia tumpah berdoa. Oh, Pak tidak jual maulid dan coba berdoa lain. Karena pada akhirnya kita ini pun semuanya akan menjadi sebuah cerita di masa lalu. Sekarang yang memperhatikan sama Dewan Akrab, di anak-anak kamu akan ada mulai menjauh. Di generasi luar ada mulai mak kenal. Generasi luar mak kenal, generasi luar mak kenal lagi. Semakin jauh. Kakak beradik kau nanti mau saling kenal lagi. Dan di akhirnya ibu bapak dengarkan ibu dan nakam menjauhi kehidupan kita ini api kedayok nakam lagi hidupnya lagi hoga ini akan menjadi cerita masa lalu agar dibiti ulut gak mati duanya. Kejahatan dan kebaikan kita ini akan dibiti ulut gak mati nanti. Akan dikenang setelah kita tiada. Kejahatan dan kebaikan manusia itu maka dia jadi cerita masa lalu nih di Mosawa ini, dan tidak bisa ditolak. Kita pun akan diceritakan oleh anak cucu kita nanti di masa yang akan datang. Mawat nakam dacok nolak ajo nakam tanu di sekarang Pak saiki we Pak kita ini semuanya menceritakan siapa nenek moyang kita dulu. Masih ingat Abah dulu dari Batam Malak, saya masih ingat. Kalau turun itu mikul, dagang tebu dengan segala macamnya. Itu dulu menjadi suatu cerita kepada kita. Wat tumbai Abah tumbai. Di luar biasa Abah di kuat adu Tuhan. Itu cerita Abah yang kami tahu di Pekon. Dan di Pekon pun ada cerita si Anu dulu. Lihat, walaupun pandai kuburan mak pandai kan, mak pandai atau pandai kuburan nih, tapi suatu saat nama kita itu akan muncul di cerita masa lalu nanti. Pada saat momen-momen tertentu yang sesuai dengan kebiasaan kita. Yang sesuai mana? Melihat, saya ngelihat peta Tuhan. Abang kalau di peta aja, tengok daannya aja. Siapa? Awak tengok daan. Mengapa bang tengok dia? Mana kita asal dia, kayak mau kerja Tuhan di peta aja. Kalau dikawin ni doh.
cakap pesta jadi tengok daannya aku mengapi kau kita adik dan mak lihat orang mau iki mulang tu mak pagi mak gaya pak buat minum mabuk dan teringat kebiasaan kita. Jadi buat mabuk sesuatu api setiap lakukan jadi ingatan mabuk dah adik pirang dulu pirang botol wah botol mendem mabuk orang botol mabuk subhanallah gue tamung tumbai daan puluh wudu mak ya mabuk ini mah pian figur oh pantas kita mau saya nak figur tapi segi mensolo ya saya motok itu Pak. Jadi akan jadi ingatan di Batang Malang akan jadi ingatan. Kami yang dipegang jadi cerita nanti di sini. Oh, wakil ustaz sedih saya. Wah, anak umpunan rada-rada makanan. Ustaz kamu mana? Anu di Melaka. Kata membuka anak si laki ceramah tetangga. Ustaz teh malah penceramah. Kunaon? Ada sok mulut dan kieu jadi inget. Ingat kunaon sok mentah duit. Tinggal di harga dajal masih dimimpi gitu pembangunan pondok tinggal ada ingatan perhatiin ada ingatan oh ini lain zaman perhatiin ini alhamdulillah tuh zaman perhatiin ini cirku ngasa aku sekarang di Batang Malang dan orangnya luar biasa setiap diundang mau naik apalagi mau muludan aduh kalau aku puas untuk terus mah untuk dementa kamu dewan pas zaman eta mah dewan soalnya howe ada kenalan ada kemuludan itu kan pada kemuludan ini pusing-pusing ke amplop di penceramah tapi sama hati dibayar nih bro tidak lewat sepan dalam apa nyalin jago adinda aja gimana gini lah sama nalu pada pandai Pak Mahmuludan sama dikedelek tapi lagi kimuludan masuk itu masyarakat Pak dan kami pun di bawah nyak juga Pak Pratin, Pak Dewa di bawah pun ada cerita yang dikenang sama apa di Batang Malang. Oh, sini mantanan ini. Sini setia dia. Jadi saya duduk itu duit. Dan saya pun demikian di pondok pun akan ingat, paling ingat Edi. Kok Edi terus Pak? Nah Edi asalnya semuanya nih. Tapi si Anu kan gak punya anak lain-lain lagi. Memang si Anu gak punya anak di pondok, gak pernah anaknya mondok di sini karena ada tua. Tapi saya ingat terus kenapa sering kirim semen. Nah, jadi ada yang tersimpan di sini, itu akan jadi cerita semuanya. Nah, jadi sekarang kita ini akan diceritakan bagaimana oleh anak cucu kita. Api akan cerita tentang kita besok sore. Jauh semakin akan jadi apa yang dikenal. Apakah jahatnya? Apa kebaikannya? Hanya itu yang kita harapkan. Karena itu yang asli dalam kebaikan. Lain pihak saya sembahyang saya Allahu Akbar sama jenazah selesai jenazah cocoklah imam nih. Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian, kita saksikan jenazah ini adalah saudara kita yang baik. Ada dia sembahyang. Baik. Kenapa ada Rasulullah 40 orang mengatakan baik, insya Allah jenazah itu baik di depan Allah Subhanahu. Tetapi apakah yang ditanya setelah sholat itu? Tidak, bukan. 100 jelma baik, mah mungkin dijawabnya. Baik, oh saya baik api ini saya. Semakin mati saja jadi hejah-hejah dia cepat baik utang nak bayang-bayang ni cepat baik kan tak mungkin jauh di masjid Jono yang mana
sesungguhnya yang mengatakan baik, yang mengungkit, mengenang cerita kita itu yang sesungguhnya. Pak Dulu baik. Pokoknya baik. Ayo berbuat baiklah, walaupun hanya pura-pura di depan manusia. Ecak-ecak sabar, karena semuanya kita itu cuma hanya berpura-pura, memaksakan diri. Oh, awan ustadznya mah gak sedekah ikhlas nih, hanya agak pandai. Kadang-kadang juga temadan cuti. Sholat siapa yang gak diiringi dengan rasa males? Pasti suwok nih, suwok nih doh kita sholat juga. Makanya saya kasih tahu bapak-bapak timak puasa dan dia anak, ibu bantu bapak-bapak nih, mas, sampean orang poso jangan makan di warung. Isen aku mas duwe lanangan poso, terus madang nanti nunggu mah, monggo aku sih masak. Jaga nama baik suaminya. Tapi anak jangan tahu. Loh, kalau anak nggak tahu, makanya di mana Ustaz? Di kamar. Lepuk di kamar. Usung pojok nih kok pengaturan. Anak jangan tahu supaya nama bapaknya masih bersih di depan anak-anaknya, supaya aturan bapaknya masih didengar anak-anaknya, Bu. Ojo malah diumbar, Ibu. Ya. Coba. Terakhir saya sampaikan, masih banyak yang mau dibahas, tapi ya bos tengok delok anu iki nasi bungkus apa meja 1 meja 2 gitu. Coba terakhir saya sampaikan, maka dari itulah yang sembunyikan kurangi aib kita, walaupun semuanya itu hanya berpura-pura di hadapan anak-anak kita. Jadilah manusia, jadilah kedua orang tua yang menjadi idola anak-anaknya, menjadi figur anak-anaknya. Bu, menjadi ibu yang siap dicontoh anaknya. Bapak-bapak menjadi bapak yang siap menjadi idola sang anak. Hati-hati anak-anak kita mengidolakan, bukan mengidolakan kedua orang tuanya, malah mengidolakan tetangganya. Idolamu siapa nak? Tonggoku, bapakmu alah. Tapi no, mamaku nyeneni karena nak ojo tiru bapakmu. Bapaknya ngomong, lah mamae ngomong ojo tiru bapakmu yo nak. Dan mamae ngomong ojo tiru bapakmu lebih ada anak itu tuh niru sopo. Agak niru siapa? Anak ini kan mak di Jawa kadang tiru bapak. Akhirnya idolanya pindah ke tetangganya. Idola anak kita dipilih Pak Bu. Walah bapak mah. Bapak orang senang. Kayak lele rajin ngaji, rajin sholat, kerjone api. Idola aku tenang ke. Anak yang ngomong menukui. Suwi-suwi, ini anak yang ngomong menukui. Mama melu-melu. Benar itu. Iya. Ani man enduh ki Pak malas sama ora sembahyang segala macam. Ridho mak kebenarannya asanya ke dia malah dikira di Pak. Puasa anak ni mencak ke Pak mak puasa. Kalau katong meneh cerita ucap nyawer sebingin. Katong meneh Pak kumaunya dia manya Pak. Mak idola. Kita ki apa ini? Oh. Mak Wan tidak pernah rajin. Idola ni pindah ni Mak Wan. Saka-saka anak ni mengidolakan Mak Wan. Anak ni kan mengidolakan. No, mak. Ani mak ni banyak lah. Maksudnya kita bapak. Kita ke Mak Wan memberi umat. Nah, maka siap menjadi idola anak-anak kita walaupun serba dalam kekurangan. Kita agak sembahyang doa serba Pak. Anak kayaknya. Nah, soal tuh. Bapak nang kamar, anak di luar sembahyang. Bapak kau di dalam. Sebelum anak lagi berdiri, jawab Allahu Akbar, padahal dia tulis di depan. Allahu Akbar.
Sami Allah liman anak ni jadwal dan nana ani mak ni bapak lagi sholat. Walaupun kita berbohong, tapi kita menyelamatkan anak-anak. Di depan anak kita tetap kita idolanya. Akhirnya aturan nasihat kita cocok dipakai, dan karena mereka mengetahui kita adalah orang tua yang pantas menjadi idola mereka. Insya Allah Pak ya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, pertama adalah itu meningkatkan akhlak kita dengan memperbesar rasa malu, rasa liom ya Pak Bu, dan kedepankan rasa hadok ganggu nih, hadok mamat, mengganggu mamat, pantes apa tidak pantes, izin apa ora izin, nah gitu. Al haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Mari untuk melengkapi ikhtiar kita pada hari ini, kita akhiri acara ini dengan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat, berkah kepada kita dan keluarga kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ya Allah, Rabbana yassir lana jamil umurana fid din wad dunya wal akhirah. Wa nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika kama nawatal arda bi nuri samsika abadan abada ya rabbal alamin. Allah ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami dan pendahulu kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa kesalahan tetangga dan pemimpin kami. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-Mu yang berakhlakul karimah ya Rabb. Jadikanlah kami hamba-Mu yang Kau selamatkan dengan akhlak-Mu ya Rabb. Jadikanlah kami hamba-Mu sebagai umat Muhammad yang bisa meniru ya Allah perilaku junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah kami ya Allah dari perbuatan maksiat. Jagalah kami dari fitnah ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jauhkan dari keluarga kami fitnah dunia maupun akhirat ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cukupkan segala kebutuhan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Tetapkanlah petunjuk dalam hati kami ya Allah. Tetapkanlah, jadikan kami hamba-Mu yang mencintai ya Allah syiar-syiar agama yang seperti ini ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu yang selalu Kau beri kesempatan untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami banyak berdosa kepada, banyak perintah-Mu yang kami tinggalkan, banyak larangan-Mu malah kami langgar ya Allah. Semuanya itu ya Rabb bukan berarti kami tidak percaya dengan pemberian-Mu, dengan rahmat dan barokah-Mu ya Allah. Bukan berarti pula kami akan menentang-Mu, melawan-Mu ya Rabb. Semua itu karena salah, lemahnya iman kami, bodohnya ilmu pengetahuan kami. Demi Allah ya Rabb, tidak ada manusia, tidak ada hamba ya Allah yang tidak berkeinginan menjadi hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Rabb.
Tidak ada hamba-Mu yang tidak berkeinginan untuk bisa menjauhi seluruh dosa dan larangan-Mu ya Allah. Namun semua itu ya Allah, karena lemahnya iman kami dan bodoh ilmu pengetahuan kami ya Allah, Kamu belum bisa ya Allah menjadi hamba-Mu yang taat ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh solehah, sehat selalu Rahim. Sehatkan ya Rabb anak keturunan kami selalu ya Rabb. Mudahkan segala cita-cita mereka ya Rabb. Berkah manfaatkan ilmu mereka ya Rabb. Jadikanlah mereka menjadi anak turunan yang dapat memuliakan kami di sisi-Mu maupun di hadapan manusia ya Rabb. Yang bisa mengangkat derajat kami dan mengangkat kami selaku orang tuanya di sisi-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari keturunan yang menghinakan kami di sisi manusia, mempermalukan kami di sisi manusia, merendahkan derajat kami di sisi manusia, apalagi di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kami hanya mampu bisa berdoa karena sesuai dengan perintah-Mu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkau telah berjanji kepada kami, ud'uni astajib lakum. Kau perintahkan kami untuk berdoa, dan Engkau pun berjanji akan mengijabah setiap hamba-Mu yang memohon kepada Allahumma Rabbana inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya kalau lagi ngaji kita selalu ingat, nanti lama-lama lupa lagi, maka ini sengaja direkam, nanti di-share di YouTube. Jangan lupa tonton YouTube-nya. Buka YouTube Pak, klik nama saya Khairil Anwar Ustadz Kampung, buka. Tapi jangan lupa sebelum ditonton pencet like, subscribe, like and share. Mudah-mudahan barokah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.